Oke, mari kita mulai ya. Jujur aja nih, gue itu udah capek banget rasanya. Capek kenapa nih? Setiap tahun, beneran deh, setiap tahun selalu ada drama Lebaran kapan. Hah, masalah klasik. Iya kan? Iya. Rasanya tuh kayak energi kita sebagai umat Islam tuh habis cuma buat debat tanggal 1 Syawal. Hmm. Padahal kan banyak banget urusan lain yang jauh lebih penting gitu. Nah, itu dia. Keluhan lo itu sebenarnya nyambung banget sama inti masalahnya. Oh ya, Iya, ini bukan sekedar perdebatan biasa. Tapi kalau kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pak Haidar Nasir, ini tuh namanya hutang peradaban. wow. Hutang peradaban berat banget ya istilahnya. Berat, karena ini ironis banget. Coba deh lo pikirin. Gimana tuh? Peradaban Islam itu kan dari dulu terkenal maju banget di bidang astronomi, di bidang sains. Betul, betul. Tapi udah 14 abad berlalu, kita ini belum punya satu kalender Islam yang tunggal. Satu kalender buat seluruh dunia maksudnya. Tepat, satu kalender yang bisa menyatukan seluruh umat Islam di dunia. Ya, Itu kan ironis banget. oke. Hutang peradaban. Gue dapat sekarang gambaran besarnya. Jadi ini bukan sekedar soal metode hisab atau ruqyat yang beda ya. Jauh lebih besar dari itu. Nah, karena ini hutang, berarti harus ada yang bayar kan? Nah, itu dia. Terus solusinya apa? Ada nggak sih upayanya? Ada. Disitulah muncul sebuah, ijtihad baru dan langkah strategis yang diusulkan oleh Muhammadiyah. Apa tuh namanya? Namanya Kalender Hijriyah Global Tunggal. Kalender Hijriyah Global Tunggal. Atau biar gampang disingkat KHGT. KHGT. Oke. Ini intinya sebuah proposal sistem penanggalan. Biar seluruh dunia Islam itu sama. Nggak ada lagi beda hari raya antar negara, apalagi di dalam satu negara yang sama. Kan? Oke. Jadi, gua paham sekarang skala masalahnya. Ini bukan debat grup WhatsApp keluarga, tapi ini soal peradaban. Nah, itu dia. Dan solusinya bernama KHJT. Tapi, sebenarnya sejak kapan sih ide gila KHJT ini muncul? Apa tiba-tiba ada gitu aja? Ide ini nggak tiba-tiba muncul loh. Ini bisa dibilang seperti misi yang sudah disiapkan hampir 100 tahun. Betul. Jauh sebelum jadi keputusan resmi, gagasan soal kalender Islam global ini udah disuarakan sejak 1358 Hijriyah. Atau kalau kita konversi, itu sekitar tahun 1939 Masehi oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Jadi ini mimpi lama banget. Benar sekali. Dan perjalanan menuju mimpi itu, panjang sekali. Ada banyak banget upaya. Iya kan? Misalnya nih, di tahun 1978 ada usulan kalender internasional. Tapi masih membagi dunia jadi 3 zona. 3 zona? Iya, 3. Lalu ada lagi usulan dengan 4 zona. Terus disempurnakan lagi jadi 2 zona. Tapi semuanya belum berhasil menyatukan secara total ya? Belum, sama sekali belum. Puncaknya atau momen yang mengubah segalanya itu terjadi pada tahun 2016 di Istanbul, Turki. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriyah di Istanbul. Betul. Ini bukan sekedar seminar biasa loh ya. Coba bayangin, para ahli astronomi dan ulama dari hampir 60 negara kumpul. 60 negara, banyak sekali itu. Dari tanggal 28 sampai 30 Mei 2016. Mereka semua punya satu misi, selesaikan masalah kalender yang udah berabad-abad ini. Dan di sana terjadi sebuah pemungutan suara yang menurut saya bersejarah. Oke? Ada 2 opsi utama yang diajukan. Opsi pertama adalah kalender bizonal, di mana dunia dibagi jadi 2 zona waktu. Timur dan Barat gitu ya? Kira-kira begitu. Opsi kedua, kalender global tunggal, dengan prinsip 1 hari, 1 tanggal di seluruh dunia. 1 hari, 1 tanggal, ambisius sekali. Sangat, Dan hasilnya? sangat telak. Oh ya. Mayoritas mutlak 80 suara memilih kalender global tunggal. Sementara hanya 27 suara yang memilih opsi bizonal tadi. Wow, jauh sekali bedanya. Jauh. Ini adalah konsensus internasional yang selama ini dicari oleh umat Islam. Keputusan inilah yang kemudian diadopsi oleh Muhammadiyah. Betul. Jadi Muhammadiyah tidak berjalan sendiri. Ini penting banget buat dicatat. Iya ya. Keputusan ini adalah bagian dari gerakan global. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pak Haidar Nasir, bahkan menyebut ini sebagai upaya membayar utang peradaban. Frasa yang kuat sekali tuh. Kuat banget. Coba deh kamu pikirin ironinya.
peradaban Islam itu meletakkan dasar astronomi modern. Benar. Kita bisa hitung gerhana ratusan tahun ke depan dengan presisi tinggi. Tapi buat nentuin kapan lebaran, kita masih sering beda pendapat setiap tahun. Nah, itu dia. Ini menyentuh inti masalahnya. Ini bukan cuma soal ibadah, tapi juga soal harga diri dan kepastian dalam peradaban. Harga diri peradaban ya. Betul, karena kita nggak punya kalender yang pasti dan berlaku umum untuk urusan muamalah dan transaksi sehari-hari atau muamalah duniawiyah. Iya. Umat Islam akhirnya lebih sering pakai kalender Masehi. Oh iya juga ya. Untuk kerja, sekolah, semua pakai Masehi. Nah, kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT ini adalah ijtihad untuk memberikan kepastian itu. Oke. Agar umat Islam punya sistem waktu yang bisa diandalkan, yang menyatukan dan yang menunjukkan kemajuan peradaban. Jadi ini bukan wacana lagi ya? Bukan. Ini adalah mandat yang diperkuat dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar dan ke-48 di Surakarta. Oke, sejarahnya keren dan masuk akal banget. Iya kan? Ini adalah upaya besar untuk menyatukan umat. Tapi, terus terang deh, saya jadi kepikiran. Kepikiran soal apa? Secara teknis, ini gimana sih cara kerjanya? Pertanyaan bagus. Bedanya apa dengan metode wujudul hilal yang sudah lama banget dipakai Muhammadiyah? Saya masih bingung. Nah, ini yang banyak orang salah paham, dengerin baik-baik bedanya. Banyak yang ngira Muhammadiyah itu fanatik banget sama metode wujudul hilal. Seolah-olah itu harga mati, gitu kan? Tujuan akhir. Padahal, dari sumber-sumber yang kita bedah ini, pesannya justru kebalikannya. Wujudul hilal itu ternyata cuma sebuah fase transisi. Betul sekali, sebuah jembatan. Iya, jembatan. Untuk tujuan yang jauh lebih besar, lebih ambisius, dan sifatnya global. Jadi kesalahpahamannya itu, ya menganggap metode yang cuma buat Indonesia ini tujuan final. Padahal cuma langkah awal. Anda menangkap poin krusialnya. Untuk benar-benar paham lompatan paradigma ini, kita harus bedah dulu fondasi awalnya, yaitu metode yang lama, hisab hakiki wujudul hilal. Oke. Seperti yang Anda bilang tadi, ini metodenya sangat nasional. Dia bekerja di bawah konsep hukum Islam yang namanya wilayatul hukmi. Wilayatul hukmi. Oke, itu artinya apa secara sederhana? Sederhananya, yurisdiksi atau wilayah hukumnya itu terbatas. Dalam konteks ini, ya batasnya negara Republik Indonesia aja gitu ya. Jadi semacam aturan main yang cuma berlaku di dalam rumah Indonesia aja gitu ya. Tepat. Dan sistem ini kan udah jalan lama banget. Sumber-sumber ini nyebut dari 1932 sampai pertengahan 2024. Itu hampir seabad. Pertanyaannya, kalau sebuah sistem udah stabil selama itu, kenapa sih harus diubah? Nah, itu pertanyaan yang sangat mendasar. Memang wujudul hilal dengan prinsip wilayatul hukminya itu berhasil jadi solusi internal untuk Indonesia. Prinsipnya kan lugas ya. Iya. Selama hilal atau bulan sabit baru itu secara hitungan astronomis sudah ada di atas ufuk pas matahari terbenam. Patokannya di Yogyakarta kan? Betul, patokannya Yogyakarta. Maka bulan baru Hijriyah dimulai untuk seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, satu komando. Iya. Tapi, disitulah letak keterbatasannya. Di era globalisasi sekarang, batasan negara jadi kabur. Jutaan WNI tinggal di luar negeri. Keluarga terpisah antar benua. Kalender lokal ini mulai bikin masalah praktis. Diaspora Indonesia di Eropa atau Amerika bingung mau ikut penanggalan negara sana atau negara asal, jadi disorientasi. Saya mulai lihat masalahnya. Jadi apa yang tadinya kekuatan, yaitu menyatukan secara internal, justru jadi kelemahan kalau kita lihat keluar. Kita kayak hidup di dalam gelembung kalender kita sendiri gitu. Tepat sekali. Dan ini lebih dari sekedar masalah praktis loh. Ada semacam hutang peradaban yang coba dibayar. Maksudnya? Ironis kan? Peradaban Islam yang melahirkan astronomi modern, tapi justru belum punya kalender tunggal yang pasti dan diterima global. Betul juga ya. Sering beda-beda hari raya. Nah, bahkan dengan negara tetangga sekalipun. Ini kan anomali historis. Upaya perubahan ini ya untuk menyelesaikan anomali itu. Oke, sekarang saya paham urgensinya. Ini bukan sekedar ganti metode, tapi upaya melunasi janji peradaban. Dari situlah lahir solusinya. Ini dia, Kalender Hijriah Global Tunggal, atau yang kerennya disingkat KHGT. KHGT. Kalau mau gampang ingatnya, pegang aja slogan utamanya. Satu hari, satu tanggal di seluruh dunia.
Ini produk ijtihad baru dari Muhammadiyah dan bakal mulai dipakai penuh pada 1 Muharram 1447 Hijriah. Atau sekitar pertengahan tahun 2026 ya. Betul, Dan ini bukan cuma ganti nama, prinsip dasarnya berubah total. beda banget ya. Beda banget. Kalau wujudul hilal itu kan landasannya wilayatul hukmi yang nasional. Nah, KHGT ini, seperti namanya, berlandaskan konsep Ittihad al-Matali. Ittihad al-Matali. Apa itu? Bisa kita artikan kesatuan tempat terbitnya hilal. Artinya, seluruh permukaan bumi ini dianggap sebagai satu matlak. Cuma ada satu zona waktu untuk kalender Islam. Jadi batasnya bukan lagi pagar negara, tapi planet bumi itu sendiri. Tepat, bola dunia itu sendiri. Di salah satu sumber disebut kalau ide ini bukan ujuk-ujuk muncul. KHGT ini katanya mengadopsi sebuah konsensus internasional. Ini pasti merujuk ke Kongres di Turki tahun 2016 itu ya? Betul sekali. Momen itu sebuah terobosan. Puluhan tahun upaya menyatukan kalender Islam itu selalu mentok. Kenapa? Ego sektoral, perbedaan metode antara hisab dan ru'yat. Nah, Kongres di Istanbul tahun 2016 itu berhasil karena pendekatannya beda. Mereka cari titik temu ilmiah. Bukan lagi debat mana yang lebih superior, gitu. Tepat. Mereka nggak debat lagi, tapi mencari kriteria berbasis sains yang menyatukan keduanya. Mereka bikin bahasa bersama yang bisa dimengerti ulama dan ilmuwan. Benar sekali. Mereka sepakat pada parameter atau syarat teknis yang sangat jelas dan bisa dihitung. Disinilah sains mengambil peran sentral. Bulan baru, menurut konsensus itu, dimulai kalau dimanapun di muka bumi, Dimanapun, ya? iya, di titik manapun di planet ini, sebelum jam 000 UTC atau GMT, 2 syarat astronomis terpenuhi. Oke, ada 2 syarat. Apa aja itu? Pertama, ketinggian bulan di atas ufuk saat matahari terbenam harus minimal 5 derajat. 5 derajat. Kedua, elongasi atau jarak sudut antara bulan dan matahari minimal 8 derajat. Tunggu, 5 derajat dan 8 derajat. Angka ini pasti nggak asal pilih kan? Iya. Kenapa harus spesifik angka-angka ini? Signifikansinya apa? Pertanyaan bagus. Ini hasil kompromi ilmiah yang cermat. Dari ribuan data pengamatan hilal, para astronom menyimpulkan kalau ketinggiannya udah di atas 5 derajat dan elongasinya lebih dari 8 derajat, maka bulan sabit baru itu secara teoritis udah cukup tebal dan terang untuk bisa dilihat mata telanjang. Jadi angka ini menjembatani 2 kubu ya? Tepat. Dia memberi kepastian tanggal lewat hisab, perhitungan, tapi sekaligus menghormati prinsip kenampakan hilal atau imkanur ru'yat, jalan tengah yang brilian. Menarik. Satu lagi, kenapa patokannya harus sebelum jam 00.00 UTC? Kenapa waktu universal bukan waktu Mekah misalnya? Karena kita butuh satu titik acuan waktu yang netral untuk seluruh planet. UTC atau GMT itu kan standar waktu global dalam sains. Oke, make sense. Dengan batas waktu di 000 UTC, hari kalender global ini dimulai dan berakhir di saat yang sama untuk semua orang. Begitu mesin kalender ini menemukan satu titik saja di planet ini, di mana syarat 5 dan 8 derajat terpenuhi sebelum tengah malam UTC, maka klik. Tanggal baru Hijrian dimulai untuk seluruh dunia di hari berikutnya. Oke, ini mulai sangat jelas. Gini deh, mari kita coba simulasikan biar lebih konkret untuk Anda. Kalau pakai KHGT, artinya begini. Misal, hilal terlihat jelas di Chile, Amerika Selatan. Sore hari waktu sana. Syarat 5 dan 8 derajatnya terpenuhi. Maka, kita di Indonesia, yang waktu itu mungkin udah lewat tengah malam, otomatis ikut memulai tanggal 1 bulan baru keesokan harinya. Ikut lebaran bersama. Satu komando untuk seluruh dunia. Nggak ada lagi cerita di Arab Saudi udah takbiran, di sini masih tarawih. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Aneh kan? Kalau informasi pasar saham bisa keliling dunia dalam hitungan detik, tapi informasi kenampakan hilal harus nunggu 24 jam buat lewat batas negara. Betul-betul. Ada satu lagi analogi yang bagus banget dari sumber Anda. Coba bayangin, bumi ini satu desa global. Satu rumah yang sangat besar. Oke. Nah, bulan baru atau hilal itu adalah tamu yang kita semua tunggu. Dengan sistem lama yang lokal, setiap kamar di rumah, anggap aja setiap negara, harus nunggu si tamu ngetok pintu kamarnya masing-masing. Itu gambaran yang sangat akurat untuk wilayatul hukmi. Jadi bisa aja tamu udah masuk lewat ruang tamu, misalnya benua Amerika, tapi kita yang di kamar belakang di Indonesia pura-pura belum tahu. Karena belum ngetok pintu kamar kita secara personal. Nah, dengan KHJT, logikanya diubah total.
Asalkan si tamu hilal itu sudah terlihat dan ngetok pintu depan rumah, dimanapun itu, Katakanlah di Amerika. iya. Maka seluruh penghuni rumah, termasuk kita yang ada di pintu belakang, harus rentak menyambutnya. Nggak perlu nunggu si tamu capek-capek jalan ngetok jendela kamar kita. Begitu dia terkonfirmasi terlihat di satu titik pun di muka bumi, bulan baru dimulai untuk semua. Inilah yang namanya prinsip transfer informasi kenampakan hilal secara global. Luar biasa ya kalau dipikirin. Analogi rumah besar itu sangat membantu ya. Tapi jujur ada satu hal yang dari tadi masih sedikit mengganjal di benak saya. Kita bicara soal logika penyatuan global yang indah ini, tapi kalau kita tarik ke sains murni, tunggu dulu. Kalau hilal di Amerika kita ikut, emangnya logis secara sains? Kan jam kita beda sama Amerika. Justru ya, secara sains itu sangat logis. Gini deh, kita pakai logika tahun baru Masehi aja. Kenapa coba seluruh dunia itu ngerayain 1 Januari di hari yang sama? Padahal jamnya kan beda-beda banget. Di New York itu masih tanggal 31 Desember malam, di Sydney udah 1 Januari siang. Tapi harinya, tanggalnya tetap sama kan? Nggak ada tuh negara yang bilang, oh tahun baru kita besok lusa aja deh. Tepat banget. Dan itu analogi itu langsung kena ke jantung persoalannya. Itulah inti dari prinsip yang diusung kalender Hijriah Global Tunggal, atau sering disingkat KHGT. Prinsipnya, 1 hari, 1 tanggal di seluruh dunia. Konsep ini tuh ngelihat bumi sebagai satu kesatuan utuh. Satu kesatuan ya. Betul. Jadi bukan lagi kepingan-kepingan terpisah yang dibatasi garis politik. Dan KHGT ini, menurut sumber yang kita pegang, dirancang bukan untuk kepastian jangka pendek, tapi untuk kepastian ratusan tahun ke depan. Ratusan tahun. Wow. Iya. Contohnya nih, udah dihitung, kalau 1 Syawal 1548 Hijriah nanti, itu bakal jatuh serentak di hari Jumat 17 Maret 2124 Masehi. Mau kamu di Sydney, Australia, atau di Sydney, Ohio, Amerika Serikat, hari rayanya ya hari Jumat yang sama, tanggal yang sama. Oke. Nah, tapi biasanya di sini nih keraguan pertama muncul. Dan ini yang paling umum gue dengar. Orang pasti bilang, tunggu dulu, waktu sholat gue di Jakarta kan beda sama teman gue di London. Kenapa hari rayanya harus dipaksain bareng? Ini kan pertanyaan yang valid banget ya. Sangat valid. Tapi materi kita ini punya jawaban yang menurut gue sangat elegan dan sederhana. Gini cara bedanya. Dan ini mungkin inti paling penting dari obrolan kita. Sholat itu ibadah yang patokannya matahari. Jadi sifatnya lokal. Oke, matahari itu lokal. Nah, kalau puasa dan hari raya, itu ibadah yang patokannya bulan. Jadi sifatnya global. Itu aja bedanya. Waktu duhur kan ditentuin kapan matahari tepat di atas kepala kita, di lokasi kita. Itu lokal banget. Tapi awal Ramadan atau Syawal, itu patokannya fase bulan baru. Itu satu fenomena astronomi tunggal yang terjadi buat seluruh planet bumi dalam satu momen yang sama. Aha. Oke. Gue mulai nangkep nih. Jadi, masalahnya itu bukan di perbedaan jam, tapi di kesatuan hari. Kita nggak lagi nyoba nyamain jam 12 siang di seluruh dunia. Tapi kita nyoba nyepakatin kapan sebuah hari yang namanya 1 Syawal itu dimulai untuk semua orang. Persis, itu dia. Dan tanpa sadar kan, kita udah nerapin logika ini di ibadah lain. Contohnya sholat Jumat. Di seluruh dunia, ibadah itu dilakuin di hari Jumat kan? Nggak ada yang sholat Jumat di hari Kamis atau Sabtu dengan alasan, oh zona waktu saya beda. Harinya 1, jamnya aja yang beda-beda. KHGT cuma nerapin logika yang sama. Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Jadi, semuanya berawal dari bulan. Gimana prosesnya sampai kita bisa bilang bulan baru telah tiba secara global? Kalau kita lihat gambaran besarnya, ya, riset astronomi ini ngejelasin kalau fase-fase bulan, dari bulan baru, sabit, purnama, sabit tua lagi, itu fenomena global. Fenomena ini nggak bergantung sama rotasi bumi. Seandainya nih, ini cuma bayangan aja ya, seandainya bumi berhenti berputar, fase bulan bakal tetap terjadi, karena bulan tetap ngorbit ngelilingin bumi. Nah, titik nol dari semua ini, itu momen yang disebut ijtima, atau konjungsi. Ijtima. Coba jelasin deh itu apa artinya secara sederhana. Gini, bayangin aja ijtima itu momen pas posisi matahari, bulan, sama bumi ada di satu garis lurus. Nah, saat itu, sisi bulan yang ngadep ke bumi kan gelap total. Inilah kelahiran bulan baru secara astronomis. Dan yang paling penting, momen ijtima ini kejadian tunggal, terjadi di 1 detik yang sama untuk semua orang di planet ini. Entah kamu di Indonesia, di Brazil, atau di Kutub.
Ini start button yang objektif dan universal. Oke, kalau ada start button yang universal, kenapa selama ini kita bisa beda-beda mulainya? Variabelnya yang gimana? Nah, disinilah rotasi bumi mulai main peran. Setelah ijtima, bulan kan mulai gerak ngejauh dari garis lurus itu dan ngebentuk sabit tipis banget yang kita kenal sebagai hilal. Momen ijtimanya global, tapi keterlihatan hilal atau visibilitasnya itu yang lokal. Ah, oke. Bayangin aja ijtima itu momen pas posisi matahari, bulan, sama bumi ada di satu garis lurus. Nah, saat itu, sisi bulan yang ngadep ke bumi kan gelap total. Inilah kelahiran bulan baru secara astronomis. Dan yang paling penting, momen ijtima ini kejadian tunggal, terjadi di 1 detik yang sama untuk semua orang di planet ini. Entah kamu di Indonesia, di Brazil, atau di Kutub. Ini start button yang objektif dan universal. Oke, kalau ada start button yang universal, kenapa selama ini kita bisa beda-beda mulainya? Variabelnya gimana? Nah, disinilah rotasi bumi mulai main peran. Setelah ijtima, bulan kan mulai gerak ngejauh dari garis lurus itu dan ngebentuk sabit tipis banget yang kita kenal sebagai hilal. Momen ijtimanya global, tapi keterlihatan hilal atau visibilitasnya itu yang lokal. Ah, oke. Ini di materi kita. Bayangin gini, di 1 detik yang sama, misalnya jam 11 malam UTC, hilal mungkin udah kelihatan jelas pakai teleskop di pesisir California. Kenapa? Karena di sana baru aja matahari tenggelam. Tapi di Jakarta, di detik yang sama persis, itu udah jam 6 pagi besoknya. Hilal yang sama posisinya udah tinggi di langit, tapi nggak kelihatan. Kalah sama cahaya matahari pagi. Jadi, bendanya satu, hilalnya satu, tapi karena sudut pandang kita di berbagai belahan bumi beda-beda akibat rotasi, ada yang udah bisa lihat, ada yang belum. Tepat. Makanya secara akal sehat, aneh kan kalau kita bilang hilal itu ada buat California, tapi nggak ada buat Jakarta. Padahal itu benda langit yang sama di momen yang sama. Nah, disinilah KHGT nawarin pergeseran paradigma. KHGT itu ngakuin keberadaan globalnya hilal, bukan cuma keterlihatan lokalnya. Oke. Ada analogi bagus. Bayangin planet bumi ini satu rumah besar. Kalau ada tamu, yaitu hilal, udah ngetuk pintu depan di benua Amerika, kita yang ada di pintu belakang, di Asia, nggak bisa dong pura-pura nggak tahu dan bilang, tamunya belum datang. Tamu itu udah datang ke rumah kita, yaitu planet bumi. Analogi tamu itu ngebantu banget sih. Jadi kalau hilal udah bisa dilihat dimanapun di muka bumi, itu artinya tanggal baru udah dimulai buat seluruh bumi. Tapi ini bikin gue mikir, berarti metode wujudul hilal yang selama ini dipakai Muhammadiyah itu bukan tujuan akhir dong ya? Pertanyaan bagus banget, dan jawabannya, menurut sumber-sumber ini adalah tepat. Itu bukan tujuan akhir. Wujudul hilal itu fase transisi yang sangat penting. Semacam jembatan. Gini deh, prinsip wujudul hilal itu kan, setelah matahari terbenam, bulan baru atau hilal, secara astronomis udah ada di atas ufuk meskipun tipis banget dan nggak mungkin kelihatan mata, maka tanggal baru udah dimulai untuk lokasi itu. Untuk lokasi itu ya, masih ada kata lokasi. Betul. Itu udah sebuah lompatan besar ke arah kepastian ilmiah, tapi masih terikat pada lokasi geografis. Nah, KHGT adalah evolusinya. KHGT ngambil kepastian ilmiah dari metode ISAP yang sama, tapi ngangkat cakupannya dari lokal jadi global. Jadi prinsipnya bukan lagi wilayatul hukmi atau otoritas wilayah, tapi Ittihad al-Matali. Ittihad al-Matali. Iya, artinya kesatuan tempat terbit. Dalam prinsip ini, seluruh muka bumi dianggap sebagai satu cakrawala. Jadi kalau hilal udah terwujud di satu bagian cakrawala bumi, itu berlaku buat seluruh bumi. Wow, oke, jadi ini bukan ninggalin hisap, tapi justru nyempurnain cakupan hisap itu ke level paling universal. Tapi apa gagasan sebesar ini cuma diusung satu kelompok aja? Gimana respons komunitas internasional? Nah, ini poin krusial. Salah satu dokumen penting yang kita punya ini kan hasil Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah di Istanbul, Turki, tahun 2016. Jadi ini bukan ide yang berdiri sendiri. Ini implementasi dari sebuah konsensus internasional yang solid. Oh, ada kongresnya. Coba ceritain. Itu bukan pertemuan biasa. Bayangin, para ahli astronomi, pakar fikih, ulama dari sekitar 60 negara ngumpul. Dan mereka datang bukan buat diskusi doang, tapi buat ngambil keputusan. Di situ ada 2 proposal utama. Kalender tunggal global yang kita bahas ini, sama kalender ganda yang bagi dunia jadi 2 zona. Jadi ada opsi lain. Terus gimana? Mereka voting.
Dan hasilnya, mayoritas mutlak milih kalender global tunggal. Ini momen bersejarah banget. Artinya, para pakar dari berbagai negara sepakat kalau visi persatuan global adalah jalan ke depan. Jadi apa artinya semua ini buat kita sehari-hari? Dampak praktisnya apa? Gede banget. Pertama, yang paling jelas, perdebatan tahunan yang nguras energi, besok lebaran atau lusa, itu bisa selesai selamanya. Karena dengan KHGT, kalendernya udah bisa disusun dengan akurasi tinggi buat ratusan tahun ke depan. Wah, bener banget. Udah nggak ada lagi tuh drama nunggu sidang isbat H1. Betul. Keluarga bisa ngerencanain liburan, perusahaan bisa atur jadwal, semua bisa direncanain jauh-jauh hari. Tapi ada dampak yang lebih dalam dari itu. Apa tuh? Ini soal pergeseran paradigma. Dari ngelihat diri kita sebagai komunitas yang terikat batas negara, jadi bagian dari satu umat global. Ada satu masalah spesifik yang bisa langsung kelar, puasa Arafah. Seringkali kan kita di luar Arab Saudi, puasa di tanggal 9 Zulhijjah versi kalender lokal kita, ternyata jemaah haji di Arafah udah selesai wukuf. Aneh kan? Dengan satu kalender global, tanggal 9 Zulhijjah bakal jadi hari yang sama di Mekah, di Jakarta, di London, dimanapun. Benar-benar sinkron. Dan ini akhirnya ngejawab soal utang peradaban yang kita sebut di awal ya. Ironis banget rasanya. Peradaban yang naruh dasar astronomi modern, selama berabad-abad malah nggak punya kalender pemersatu yang pasti. Sementara kalender Masehi yang kita pakai tiap hari justru sangat pasti dan nyatuin secara global. Gila, masuk akal banget. Ternyata selama ini gue yang kurang update ilmunya. Kalau dipikir-pikir, logikanya sesederhana itu ya. Kita seringkali terjebak di kompleksitas visibilitas lokal, padahal kita ngomongin fenomena benda langit yang universal. Betul. Jadi kalau kita sudah bisa menyatukan kalender dan nggak lagi ngabisin energi buat berdebat kapan mulai dan akhir ibadah, pertanyaan selanjutnya adalah energi dan persatuan yang baru ini mau kita gunakan untuk menyelesaikan utang peradaban apa lagi? Makanya, kalender Hijriyah Global Tunggal atau KHGT ini bukan cuma soal lebaran. Ini soal melunasi hutan peradaban Islam biar nggak diketawain dunia lagi. Istilah utang peradaban itu kedengarannya mungkin dramatis ya, tapi sebenarnya pas banget. Itu kan datangnya langsung dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Pak Haidar Nasir. Oh, dari beliau ya? Betul. Beliau melihat inisiatif KHGT ini sebagai sebuah sebuah ijtihad, upaya intelektual yang serius untuk membayar lunas utang yang sudah lama banget tertunggak itu. Oke, istilah hutang peradaban ini menarik sekali. Coba deh kita bedah lebih dalam. Hutang yang kita bicarakan ini sebetulnya apa sih? Karena kalau dipikir-pikir, ini ironis banget kan? Sangat ironis. Coba kita lihat sejarah deh. Peradaban Islam itu kan pelopor di bidang astronomi. Betul sekali. Nama-nama bintang yang kita kenal sekarang di peta langit modern, itu banyak yang dari bahasa Arab. Nah, itu dia. Ilmuwan muslim di masa keemasan bisa menghitung gerak benda langit dengan akurasi yang, ya ampun, luar biasa untuk zamannya. Sekarang nih, dengan teknologi modern, kita bahkan bisa loh prediksi gerhana. 100 tahun ke depan bahkan. Betul, 100 tahun dari sekarang lengkap dengan jam, menit, dan detiknya. Saya pernah lihat simulasinya, kita bisa tahu persis gerhana di tahun 2124 bakal melintasi kota mana saja. Akurasinya gila. Tapi Nah, tapinya itu. giliran menentukan besok itu 1 Syawal atau masih 30 Ramadan, kita masih harus nunggu sampai malam, masih ada perdebatan sengit tiap tahun. Rasanya kayak kita punya mobil Formula 1 tapi cuma dipakai buat ke warung sebelah. Analogi yang bagus banget. Itulah yang disebut oleh para pakar sebagai keterpurukan peradaban kalender. Dan ini bukan masalah sepele loh. Bukan ya? Bukan, coba Anda lihat peradaban besar lain di dunia. Tiongkok punya kalender Imleknya, Barat dengan Gregorian. Semuanya punya sistem waktu yang terpadu, yang pasti, dan jadi acuan. Bener juga. Kita, umat Islam, udah lebih dari 14 abad. Al-Quran sendiri berulang kali menekankan pentingnya hisab, pentingnya perhitungan. Tapi kok ya, justru belum punya kalender tunggal yang mempersatukan. Kita jadi satu-satunya peradaban besar yang masih berkutat di masalah fundamental ini. Saya jadi kepikiran jangan-jangan hutang ini bukan cuma soal ibadah ritual aja ya. Bukan cuma soal kapan kita sholat Id bareng-bareng. Tapi ada sesuatu yang lebih fundamental yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Bener nggak sih? Anda menangkap poin yang paling krusial.
Dan ini yang ditekankan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Pak Abdul Mu'ti. Beliau menjelaskan bahwa KHGT ini melampaui urusan ibadah mahdoh semata. Tujuannya adalah memberikan kepastian untuk hal-hal yang sifatnya muamalah duniawiyah, urusan sosial dan duniawi. Nah, ini yang perlu contoh konkret. Urusan duniawi seperti apa? Saya coba bayangin ya. Misalnya, saya seorang eksportir furnitur di Jepara. Oke. Dan saya punya kontrak sama pembeli di Casablanca, Maroko. Di kontrak tertulis, pembayaran termin kedua jatuh tempo tanggal 1 Zulhijjah. Nah, kalau tanggal 1 Zulhijjah di Indonesia sama di Maroko beda, ini bisa jadi sengketa hukum kan? Mana yang dipakai? Tepat sekali. Itu contoh yang sempurna dari masalah yang ingin diselesaikan oleh KHGT. Kepastian tanggal itu kan fondasi dari administrasi dan ekonomi modern. Betul. Bayangkan dampaknya untuk jadwal penerbangan haji global, kontrak dagang antar negara OKI, transaksi di pasar modal syariah internasional, bahkan penentuan masa berlaku dokumen sipil. Wah, sampai ke sana ya? Iya, tanpa kalender yang satu dan pasti, kita selalu ada dalam ambiguitas. Energi kita habis untuk menyelesaikan masalah yang harusnya udah nggak perlu diperdebatkan lagi. Jadi ini bukan lagi sekedar soal fikih tentang lihat bulan, tapi udah masuk ke ranah tatanan global dan peradaban. Ini upaya untuk menjadikan Islam relevan dalam sistem dunia modern. Persis. Dan kalau kita tarik ke level yang lebih filosofis, ini adalah upaya mengamalkan semangat Al-Quran yang menyebut kita sebagai ummah wahidah, umat yang satu. Ummah wahidah. Pakar Hisab Muhammadiyah, Pak Syamsul Anwar, berargumen dengan sangat logis. Kalau kita mengaku sebagai satu umat, ya sistem manajemen waktu kita juga harusnya satu dong. Masuk akal. Batas negara atau wilayatul hukmi itu relevan untuk urusan politik hukum nasional. Tapi untuk kalender yang sifatnya ibadah global dan penanda waktu peradaban, logikanya kita harus pakai satu horizon untuk seluruh bumi. Inilah inti dari konsep KHGT. Oke. Idenya besar dan sangat masuk akal. Ini semacam upgrade sistem operasi peradaban gitu ya. Tapi kita tahu, setiap upgrade besar pasti ada tantangannya, terutama bagi mereka yang udah puluhan tahun nyaman dengan sistem operasi yang lama. Metode wujudul hilal maksudnya. Betul. Yang juga dirumuskan oleh Muhammadiyah. Apakah ini berarti metode yang lama itu salah? Atau bakal dihapus gitu aja? Pertanyaan ini penting banget karena banyak kesalahpahaman di sini. Dan Muhammadiyah sendiri lewat dokumen Tanfiz Muktamarnya sangat jelas soal ini. Peralihan ini bukan proses nasih mansuh. Nasik mansuh gitu istilah dalam ilmu Al-Quran ya, di mana ayat yang datang belakangan bisa menghapus hukum dari ayat yang datang sebelumnya. Maksudnya ini bukan seperti itu. Tepat, ini bukan penghapusan, ini sebuah penyempurnaan dan kelanjutan. Kita harus lihat secara historis. Gimana tuh? Metode wujudul hilal dulu diperkenalkan sebagai antitesis dari metode ru'yat yang subjektif. Tujuannya untuk membangun kesadaran di tengah umat akan pentingnya hisab, pentingnya perhitungan astronomis. Oke, jadi untuk edukasi awal. Betul. Dan tujuannya saat itu untuk lingkup nasional dalam batas wilayatul hukmi Indonesia. Misi itu bisa dibilang udah berhasil. Kesadaran akan hisab sudah meluas. Sekarang setelah fondasi itu kuat, kita melangkah ke tahap berikutnya. Tahap yang lebih visioner dan universal. Nah, itu dia. Jadi wujudul hilal itu ibaratnya versi 1.0 yang cakupannya lokal, dan KHJT ini adalah versi 2.0 yang cakupannya global. Oke, jadi ini evolusi, bukan revolusi. Betul. Wujudul hilal itu kan kriterianya sederhana. Selama bulan sudah di atas ufuk, saat matahari terbenam, maka sudah masuk bulan baru. Itu berarti perwilayah. Berwilayah ya. Sedangkan KHGT, yang landasannya dari kesepakatan para astronom muslim dunia di Kongres Istanbul 2016, itu pakai konsep Ittihad al-Matlak atau kesatuan matlak global. Gimana itu cara kerjanya? Seluruh bumi ini dianggap satu zona waktu kalender. Jika hilal dengan kriteria ketinggian dan elongasi tertentu sudah mungkin terlihat di satu titik manapun di muka bumi, Dimanapun. Ya. Bisa di Brazil, di Hawaii. manapun, Mm-mm. maka hari baru Hijriah dimulai untuk seluruh dunia. Wah, ini menarik. Jadi acuannya bukan lagi apakah terlihat di Indonesia, tapi apakah sudah terlihat di belahan bumi manapun. Iya. Ini perubahan paradigma yang fundamental banget. Sangat. Dan seperti yang disebut di buku saku KHJT, ini adalah wujud nyata dari semangat tajdid.
semangat pembaharuan, menggunakan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dan kemaslahatan ini akan kita rasakan bersama. Betul. Makanya dukungan publik jadi sangat krusial. Karena manfaatnya nyata. Coba bayangkan, berapa banyak energi, waktu, dan bahkan potensi perpecahan di masyarakat yang bisa kita hemat setiap tahunnya kalau perdebatan ini berakhir. Oke, mari kita buat ini lebih konkret lagi deh. Kalau kita harus jelaskan ke teman atau keluarga yang mungkin merasa, selama ini beda-beda juga nggak apa-apa kok. Apa saja manfaat paling nyata yang bisa kita sampaikan biar mereka paham urgensinya? Tentu, dari semua sumber yang kita bahas, setidaknya ada 4 manfaat utama yang saling terkait. Yang pertama, dan yang paling gampang dirasakan, adalah memperkuat persatuan umat. Kan moral dan rasa solidaritas yang luar biasa. Pasti. Nggak ada lagi ironi yang selalu terasa janggal buat saya. Kita di Indonesia puasa Arafah di hari yang beda dengan jutaan jamaah haji yang lagi wukuf di Padang Arafah. Nah, itu. Rasanya aneh. Ibadahnya sama, tempat rujukannya sama, tapi harinya bisa beda. Tepat sekali. Itu anomali yang harusnya nggak perlu terjadi. Manfaat kedua adalah, Memberi kepastian. ini yang tadi kita diskusikan panjang lebar ya. Betul. Kepastian ini bukan cuma buat nentuin hari libur. Ini soal kepastian bagi dunia usaha, administrasi pemerintahan, jadwal pendidikan global, dan semua aspek kehidupan modern yang butuh perencanaan jangka panjang. Kalender Hijriah bisa jadi kalender kerja dan transaksi yang andal. Bukan hanya kalender ibadah. Bukan cuma itu, maskapai penerbangan bisa merilis jadwal haji dan umroh jauh-jauh hari dengan tanggal yang pasti. Kepastian itu melahirkan efisiensi. Oke, jadi persatuan dan kepastian. Apa yang ketiga? Ketiga, meminimalisir konflik. Perdebatan tahunan soal awal bulan ini, jujur aja deh, seringkali nggak produktif. Betul. Saling menyalahkan, merasa metode sendiri paling benar. Iya kan? Ini menguras energi sosial kita. Dengan KHGT, kita punya standar tunggal yang didasarkan pada argumen ilmiah yang kokoh dan disepakati mayoritas pakar astronomi muslim dunia. Ini bukan berarti nggak boleh ada beda pendapat, tapi ini menyediakan platform bersama untuk mengakhiri perdebatan yang nggak perlu di ruang publik. Benar. Energi yang tadinya habis buat debat kusir di grup WhatsApp keluarga setiap mau Ramadan dan Lebaran, Hahaha, betul. bisa kita alihkan untuk bahas hal yang jauh lebih substantif. Gimana cara kita bantu sesama, gimana meningkatkan kualitas pendidikan umat, dan seterusnya. Dan itu membawa kita ke manfaat keempat, yang cakupannya paling luas. Memperkuat peradaban Islam. Ini dalam. Memiliki kalender global yang mandiri dan berwibawa, itu salah satu penanda kematangan sebuah peradaban. Ini menunjukkan ke dunia bahwa umat Islam mampu mengelola urusannya sendiri dengan basis ilmu pengetahuan, rasionalitas, dan semangat persatuan. Ini soal citra dan marwah di panggung global. Persis, ini cara kita mendapatkan kembali rasa hormat, bukan sebagai komunitas yang terpecah belah karena urusan tanggal, tapi sebagai umat yang solid dan visioner. Jadi, kalau saya tarik benang merahnya, KHGT ini bukan sekedar agenda teknis astronomis. Ini adalah sebuah proyek peradaban. Sebuah ijtihad kolektif untuk menyatukan umat, memberikan kepastian bagi kehidupan modern, meredam konflik internal, dan pada akhirnya mengangkat kembali citra peradaban Islam di mata dunia. Sebuah langkah yang sangat visioner dan berani. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk kita semua renungkan. Sebagai penutup, perjuangan menyatukan kalender ini kan sudah berjalan puluhan tahun dan sekarang tampaknya akan segera membuahkan hasil. Iya. Pertanyaan berikutnya adalah, setelah sistem waktu kita berhasil disatukan secara global, apa lagi yang bisa kita satukan? Bidang apa lagi? Ekonomi, riset, pendidikan, yang bisa kita sinergikan untuk benar-benar mewujudkan kemajuan bersama sebagai satu umat. Pertanyaan yang luar biasa untuk jadi bahan pemikiran kita semua. Jadi yuk, jangan berhenti di sini. Jadilah bagian dari solusi. Share pembahasan ini ke grup keluarga atau teman-teman Anda, biar diskusinya lebih berisi dan nggak debat kusir lagi soal tanggal Lebaran. Dan jangan lupa, subscribe podcast Dongeng. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya. Tetaplah penasaran.